Setelah apa yang kamu lalui selama ini, anugerah ini akhirnya hadir. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi, ini adalah pilih kartu untuk pembacaan tentang anugerah atau rezeki yang datang setelah kamu sudah sabar selama ini atau sudah berjuang selama ini, hasilnya apa gitu. Kita bakalan lihat nanti. Ini adalah Pick a Card, gunakan intuisi dalam memilih. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. Aku menggunakan intuisi dan kemampuan aku untuk menerjemahkan kartu tarot. Jadi, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Lalu, ada 4 pilihan. Biasanya aku 3 pilihan, sekarang 4 untuk tetap ngelatih intuisi. Dan ini ada 4 elemen di sini. Elemen pertama dari Ace of Pentacle, ini Earth. Ace of Pentacle, pilihan pertama. Pilihan kedua ada Ace of Wands, ini Fire, api. Pilihan ketiga ada Ace of Cups, water, air. Pilihan keempat ada Ace of Swords, air, udara. Jadi, gunakan intuisi kamu dalam memilih. Pause dulu videonya kalau masih bingung, redakan dulu kebingungan kamu, redakan dulu pikiran-pikiran yang riwah itu, anxiety-nya atau bahkan kecemasan berlebihnya, itu diredakan dulu. Kalau misalnya masih penuh dengan seseorang pikirannya, hempaskan dulu. Fokusnya ke diri kamu sendiri. Clearkan pikiran, fokus ke diri kamu sendiri, olah nafas kamu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi, kamu kayak ngobrol sama diri sendiri, bertanya, pilihan yang tepat untuk aku yang mana ya? Nanti di pikiran kamu atau bisikan hati akan nunjukin. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer-nya aku tulis aja di bawah. Dan kalau misalnya kamu lebih prefer buat milih dengan zodiak, nanti aku tulis di bawah juga zodiaknya setiap pilihan ini apa, oke? Tapi perlu diingat, yang namanya zodiak itu cuma sebagai penanda. Oke, yang terpenting adalah intuisimu dalam memahami apa yang aku sampaikan. Jadi, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, ini yang pilih pilihan pertama. Jadi, aku bakalan langsung lihat ya. Ini udah ada kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi, kita langsung tebar di sini. Ada The Tower. Ada The Lover, ada The Two of Cups, ada The King of Swords, sama ada The Three of Cups. Jadi, ini adalah apa hadiah atau anugerah dari kesabaran dan perjuangan kamu selama ini, oke? Yang aku lihat pertama, ini ngomongin soal percintaan itu very strong. Jadi kalau dari energi The Ace of Pentacles, sometimes orang mikirnya hanya terpatok sama materi. Konsep material things itu bukan hanya uang, bukan hanya emas, bukan hanya aset. Tapi juga sosok manusia itu kan ada material things-nya, ada wujudnya. Gitu. Ini sesuatu yang berwujud. Nah, yang dikasih sama semesta ke kamu, itu dalam bentuk wujud manusia. Kalau aku lihat dari energi The Lover sama The Two of Cups, ini ngomong soal partnership. Ini ngomong soal love life, percintaan, hubungan romantis. Nah, kalau energi The Lover, sometimes juga bentuknya seperti choices, pilihan. So, kalau aku lihat beberapa dari kalian diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidup. Mau si A atau si B, gitu. Tapi ini juga konsep memilihnya, mau pilih
percintaan atau hal lain dalam kehidupan. Ini tergantung dari diri kamu sendiri, tergantung dari pengalaman kamu sendiri, tergantung dari pelajaran yang sudah kamu petik sendiri gitu. Jadi saran aku adalah gini, memilih sesuatu yang sehat untuk mental, hatimu, dan jiwamu dan ragamu. Jadi kalau misalnya masih mendapati diri untuk dealing with someone yang toxic atau dealing sama seseorang yang kamu tahu itu bakalan menyakitkan, itu berarti ada sebuah trauma yang harus kamu hempaskan dulu atau kamu hadapin dulu gitu, agar tidak membuat kesalahan yang sama atau tidak membuat skenario yang sama orang yang berbeda. Jadi saran dari aku gitu, mau apapun dalam kehidupan, pilihlah yang sehat untuk dirimu, lifestyle, pertemanan gitu. Nah kalau aku lihat dari energi The Tower, bentuknya juga ini bukan sesuatu yang lama ya gitu, dalam jangka waktu yang lama enggak, jadi cukup cepat kalau aku lihat. Dari energi Tower is sudden change, tiba-tiba hidupnya berubah, tiba-tiba ada perubahan dalam kehidupan. Nah dari The Tower itu juga bentuknya seperti kayak warning atau pertanda sebenarnya tidak ada di luar sana yang menghambat kamu untuk dapatin rezeki ini, kecuali dirimu sendiri. Ini pikiran manusianya sendiri. Kadang-kadang pikiran manusia itu yang membatasi atau yang memenjarakan. Dan saran dari aku adalah runtuhkan kemelekatan dulu gitu. Obsesinya diruntuhkan dulu. Nah, dari energi The Tower ini keruntuhan sebuah pengetahuan, keruntuhan sebuah tembok lah ibaratkan. Sometimes tembok itu bisa dalam bentuk kepercayaan, pengetahuan, pemahaman gitu. Apapun yang bentuknya itu yang kita percayai gitu. Ini ada sesuatu yang shocking, mengejutkan, tapi it is what it is. Ibaratkan kayak gitu. Ibaratkan semua di-clearkan, semua dijernihkan. Dari kemarin hidup di dalam sebuah tower yang gelap gitu. Tiba-tiba semuanya kaca. Tiba-tiba semuanya kaca transparan. Kelihatan jelas semuanya. Jadi kamu melihat mana yang harus diperbaiki, mana yang harus aku tetap pegang dalam kehidupan. Nah, dari energi The Tower sendiri, sebenarnya kalau aku lihat ini kan ada sudden change kayak tiba-tiba gitu. Kalau di sini ada gambar thunder, kalau kamu lihat ini kayak thunder itu petir yang menyerang si tower ini gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang karena kesalahan kita gitu. Ini lebih seperti caranya semesta untuk nyentil kita agar kita melek gitu. Dari kemarin tertidur, ibaratkan kayak kamu di dalam fase perjalanan spiritual atau di dalam fase untuk memperbaiki diri, di dalam fase untuk upgrading hidup kamu, dari kemarin merem gitu. Ini caranya semesta untuk melekin diri kamu. Ayo bangun gitu. Nah, saat bangun, oke, kita ngelihat mana nih yang harus kita hempaskan gitu. Nah, di sini ada fire. Jadi ini keadaan di mana ada hal-hal yang men-trigger manusia seperti karma-karma buruk. Ini pasti akan muncul, tapi di sininya ada air gitu. Ada ombak yang tinggi. Jadi walaupun ada karma-karma buruk yang harus kita hadapin, tapi ada tetap bantuannya gitu. Jadi kamu mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan apapun yang terjadi di isi kepala kamu, di mental kamu. Temukan cara tersebut. Lalu di sini tadi membiasakan diri untuk memilih hal yang sehat itu bisa ngebantu untuk memutuskan karma buruk. Nah, di sini dari yang aku lihat energi The Two of Cups ini ngomongin soal partnership. You going to find someone yang kayak partner hidup gitu. Ini aku pernah cerita kayaknya, ini Gilgamesh dan Enkidu. Jadi mereka itu ada di dalam cerita ini tuh bukan karena ketemu langsung jatuh cinta, enggak. Tapi ketemu karena memang diciptakan untuk ngasih challenge satu sama lain gitu. Jadi kayak menentang satu sama lain, tapi akhirnya memunculkan sifat baik satu sama lain gitu. Awalnya mungkin ada sebuah perbedaan atau ada sebuah salah persepsi atau salah sangka gitu. Cuman karena manusia tendensinya kalau kebiasaan punya kemelekatan sama traumanya, pasti akan ngelihat
flow-nya dulu di manusia lain gitu. Pasti akan ngelihat kekurangannya dulu kalau kita ketemu orang lain. Itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, akhirnya di sini ditantang. Nah, saat sudah kebuka semua, akhirnya saling bisa menutupi kekurangan masing-masing dan saling bisa ngebooster atau memperbaiki atau bahkan menonjolkan positifnya masing-masing. Di sini kayak partnership gitu. Jadi bentuknya. And then kalau aku lihat di sini adalah konsep kejelasan. Ini mungkin dalam bentuk karir juga. You know who you are, kamu tahu siapa dirimu. And then Ace of Pentacle udah pasti biasanya ngomongin konsep materi atau konsep hal yang bentuknya tadi sesuatu yang bisa kita genggam, sesuatu yang ada wujudnya. But also di sini ngomong soal friendship. Jadi apa yang semesta kasih ke kamu adalah anugerah cinta. Datangnya bisa dari someone special atau dari orang-orang sekitar. Ini selebrasi, teman-teman yang happy ngeliat kamu happy. Jadi ketulusan. Ini pertemanan yang tulus, pertemanan yang ceria gitu. Aku bakal lihat dari sini. Ada falling, ada youth. Ini belajar untuk bisa go back to your childhood dulu gitu. Coba balik ke masa kecil kamu. Apakah di situ ada hal-hal yang harus kamu pelajarin, maafkan, terima, atau apakah ada hal-hal yang kamu rilis dulu gitu. Jadi ibaratkan gini, aku kasih gambaran kamu as adult sekarang, kamu udah dewasa sekarang, kembali ke masa lalu kamu, histori masa lalu kamu saat kamu masih kecil, bayangkan diri kamu yang sekarang adalah superhero-nya sosok masa kecil kamu gitu. Jadi kayak kamu sendiri yang menyelamatkan diri kamu sendiri. Ini bakalan banyak pintu-pintu yang kebuka habis itu. Lalu di sini yang bentuknya anugerah yang dikasih, kalau aku lihat ini ngomong soal friendship ya, balik lagi. Jadi pertemanan yang tulus kayak anak kecil berteman sama anak kecil lain, kan tidak melihat apa yang dipakai, apa yang dibawa gitu, bapaknya siapa, duitnya berapa gitu. Anak kecil kalau main ya udah main aja gitu. Jadi istilahnya ketulusan seperti itu. Also di sini falling. Jadi bentuknya gini. Ini seperti konsep falling into places sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat berantakan, tapi sebenarnya itu berada di tempat yang sebenarnya gitu, yang seharusnya. So, aku bakalan lihat di sini growth. I want to expand my consciousness and awareness. Nanti bakalan lebih ngeh lagi atau lebih sadar lagi tentang everything sih. Koneksi di dalam kehidupan, tentang perjalanan spiritual atau spiritual kamu, bakalan lebih sadar lagi, lebih paham lagi. Fear, I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Jadi, sebenarnya akan ngebantu kamu cinta, yang tadi aku bilang. Jadi, anugerahnya paling besar, ini adalah bentuk cinta. Bisa cinta yang diperhatikan atau dikasih sama orang-orang sekitar, sama keluarga gitu, atau dalam bentuk sesuatu. Jadi, dikasih sama seseorang dalam bentuk sesuatu. Okay? Ini Isis, Magic Manifesting. Your dreams, visions, and goal become reality. Stay focused. Diminta untuk fokus sama apa yang kamu impikan, karena akan menjadi realitamu. Horus, Cosmic Getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miracles, change are occurring. Kalau aku lihat gini, banyak banget dari kalian yang lihat saya kayak lagi mikirin pengen makan pizza contohnya. Tiba-tiba ada yang ngasih pizza gitu. You feel kayak ngerasa enak banget pas makan pizza, visualisasikan pizzanya kayak gimana, toppingnya kayak gimana gitu. Very detail, sangat fokus. Nanti kamu akan memanifestasi itu. Jadi sama kayak kehidupan. Ini kayak hal-hal remeh aja dulu gitu. Tapi nanti besarnya adalah kayak kamu bisa memanifestasikan rumahmu sendiri gitu. Tempat tinggal, pasangan hidup gitu yang seperti apa. Dipikirkan bukan hanya sosoknya atau bukan hanya material things-nya. Tapi dirasakan juga. Jadi saat kamu memikirkan, koneksi sama hati dan perasaan kamu berbarengan gitu. Saat berbarengan itu akan termanifestasi. So di sini ada 777 luck, it's happening. Your dreams are coming true. Mimpimu akan terwujud. Ada love, friendship yang tadi aku bilang. Ini paling gede soal konsep cinta kalau aku lihat.
ada sesuatu yang kamu buat bentuknya kayak harmoni antara orang-orang sekitar dan dirimu sendiri. Ini friendship yang tulus. Lalu di sini ada fortune, enlightenment, kamu akan nemuin talent kamu sendiri, kekuatan kamu sendiri. And then di sini balik lagi soal dreams, ini bisa apa yang kamu mimpikan akan jadi kenyataan. Lalu di sini ada sebuah kayak magic, energi yang dari semesta yang kamu anggap tidak nyata atau tidak mungkin terjadi, ini bakalan mungkin terjadi. Kamu bisa menginspirasi orang lain, terus energi kamu bakalan kayak outwardly. Ibaratkan sulit dijelaskan energinya, kayak energi fairy, energi peri-peri yang magical itu. Jadi bakalan banyak orang-orang yang bakalan asking you out, bakalan ngajak kamu keluar atau deket-deket sama kamu karena energinya sangat bagus. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next video. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua, Ace of Wands. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita set aside dulu, kita baca tarotnya. Ada Queen of Star, ini adalah apa yang kamu dapetin dari perjuangan kamu selama ini. Ada the Five of Swords, the Six of Star, ada Five of Cups, sama energi the Empress. Oke. Gini, kalau yang aku lihat, ini ngomongin soal keadilan. Banyak banget yang akan dapetin keadilan. So, ini agak heavy karena mungkin kemarin banyak banget, terutama yang kalian yang feminine, kalian itu menjalani kehidupan yang agak bisa dibilang tidak mudah, nggak enteng lah ibaratkan gitu. Jadi kadang-kadang ada di fase yang ada regret, atau beberapa dari kalian ada punya penyesalan, punya grieving, atau rasa kehilangan yang berlebih. Ada juga yang punya rasa sedih yang luar biasa lah gitu. Kalau kamu lihat ini gambarnya, dari energi dua kartu ini, dua-duanya menangis gitu. Menangisi sesuatu di masa lalu. Ada sesuatu di masa lalu kamu yang karena memberatkan lah gitu untuk maju. Nah, sekarang dikasih keadilannya. Dari energi the Six of Star di sini, istilahnya kamu diberikan gitu. Yang membalancing hidup kamu, yang akhirnya bisa buat hidup kamu lebih balance lagi gitu. Contoh misalnya dari kemarin sedih-sedihan terus gitu, akhirnya dikasih sesuatu yang bisa membangkitkan gitu. Nah, kalau aku lihat pertama, ini selain keadilan, ini mungkin juga ngomongin soal hal-hal yang bentuknya kayak profesional atau entah ada yang berhubungan sama pengadilan. Di sini ada sesuatu yang adil lah gitu. Cuman the Six of Star di sini ini ngomongin soal feeling generous. Jadi kayak kamu punya kemampuan untuk memberikan lebih lagi. Kalau manusia punya kemampuan untuk memberikan, berarti apa yang dia punya juga lebih banyak gitu. Jadi anugerahnya adalah kamu punya lebih banyak daripada yang kemarin, entah itu cinta, waktu, tenaga, apapun itu, emotion, kasih sayang, ketulusan, bahkan money, financial situation, ini lebih besar lagi karena mampu untuk memberi dengan lebih lagi daripada yang kemarin. Nah, di sini ada energi the Queen of Star. Queen of Star itu menggambarkan sosok orang yang selain generous, dia feeling comfortable gitu, ngerasa nyaman. Pertama di rumahnya sendiri, ini bisa secara harafiah. Kamu punya tempat tinggal yang bakalan lebih nyaman daripada yang sekarang, lebih indah daripada yang sekarang. Entah itu kamu renov rumah, dekorasi rumah, atau buying new house gitu kalau aku lihat. Nah, dari energi The Queen of Star itu juga menunjukkan comfortable di skinnya sendiri gitu. Kamu punya rasa nyaman di dirimu sendiri, di badanmu, di pikiran kamu, di jiwamu. Who you are as a person, itu nyaman banget. Kan kadang-kadang ada orang yang punya perasaan kayak tidak nyaman sama dirinya sendiri, atau ada insecurity gitu, atau bahkan ada orang yang terlalu arogan sampai-sampai kayak
ketutupan ego lah gitu. Jadi tidak terlalu menghargai dirinya sendiri. Nah, tapi kamu menemukan konsep kedamaian sama diri sendiri, bekerja sama diri sendiri, akhirnya punya rasa kenyamanan banget sama diri sendiri. Nah, akhirnya membawa kamu kepada sosok The Empress. The Empress itu feeling generous, feeling makmur, kerasanya makmur banget, feeling abundance, apa aja ada, mau ngapain aja bisa gitu, mau pergi kemanapun bisa, mau beli apapun bisa. Nah, kalau dari energi The Empress itu juga feeling kayak punya kasih sayang yang tidak terhingga. Mau kamu punya rasa cinta yang kamu berikan ke orang-orang banyak banget, tapi tetap aja kamu tetap punya banyak gitu, nggak kehabisan cintamu itu, cahayamu nggak akan habis-habis, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi dari energi The Five of Swords sama energi The Five of Cups, ini ada sesuatu yang menahan. Yang menahan itu adalah penyesalan di masa lalu. Someone from the past, kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu gitu. Ini harus dirilis. Jadi bukan artinya kamu melupakan. Karena kalau misalnya kita kehilangan seseorang yang penting dalam hidup kita nggak akan pernah bisa lupa. Grievingnya akan tetap di situ, tapi kitanya semakin besar, gitu. Jadi kalau boleh aku sampaikan, yang namanya rasa kehilangan itu sebenarnya nggak akan pernah hilang rasanya, tapi kitanya semakin terbiasa, kitanya semakin besar, gitu. Hal yang tadinya bikin kita nangisnya luar biasa, kita akan semakin oke, menerima itu, gitu. Itu butuh step by step, itu nggak instan. It's okay, nggak ada masalah. Cuman, yang biasanya menggagalkan dirimu untuk ngelihat rezeki adalah ini, gitu. Karena terlalu menyakiti diri sendiri dengan menangisi keadaan yang sudah terjadi, atau bahkan menangisi sesuatu yang sudah tiada. Nah, dari energi The Five of Swords, ini juga pikiran sendiri. Kadang-kadang punya rasa takut. Jadi, musuh terbesarmu adalah pikiranmu sendiri di sini. Untuk kalian yang feminine atau perempuan, terutama perempuan ya, karena ini ada womb energi. Womb itu kayak rahim bentuknya kalau secara visual. Jadi ini untuk kalian yang perempuan, kalau aku lihat kamu akan mencapai titik power yang cukup besar dalam kehidupan sampai kamu bisa manifestasi apapun gitu. Jadi fokusin sama dirimu sendiri, kesehatan mental sama kesehatan badan fisik. Aku nggak akan terlalu banyak soal fisik karena ini juga jatuhnya harus seseorang yang ahli di bidangnya kalau ngomongin soal fisik, which is dokter gitu. Cuman fokus sama your womb, rahim gitu. Semakin rahimnya sehat, kamu akan semakin mudah untuk manifestasi gitu. Jadi kalau aku lihat, fokus untuk mencintai diri sendiri, memberikan nutrisi sama diri sendiri. Nah, untuk energi The Empress itu simple gitu. Ini bentuknya adalah energi feminin yang luar biasa. Untuk kalian yang maskulin, berarti ada sosok feminin dalam hidup kamu yang akan sangat ngebantu dirimu gitu. Entah itu ngebantu secara ngebooster confidence, ngebooster power kamu gitu. Cuman ini juga ngomongin soal sosok ibu dalam kehidupan. Istilahnya doa ibu itu akan selalu bisa menyertai dirimu dan akan ngebawa kamu kesuksesan gitu. Untuk kalian yang feminine, kalau aku lihat ini lebih seperti kayak bentuknya kamu bisa mengayomi banyak orang gitu. Dengan caranya kamu sendiri, mencintai orang-orang dengan caranya kamu sendiri. Warna merah itu mungkin juga warna yang sangat signifikan atau bisa membawa keberuntungan yang besar. Di sini yang akan datang dalam bentuk uang yang tadi aku bilang, bentuk materi akan semakin besar lagi daripada yang kemarin karena kemampuan untuk memberi semakin besar. Jika masih ada blok rasa takut untuk memberi, jadi gini, ada orang yang saat ngasih sedekah pengen ngerasa feeling good gitu, pengen ngerasa lebih baik dari orang yang diberikan, atau pengen cari ngerasa feeling better lah gitu tentang keadaannya. Tapi ada orang yang memberi aja, nggak mau ngerasain apa-apa karena cuma pengen memberi aja gitu. Carilah cara tersebut. Jadi keikhlasan dalam memberi.
Kalau memberi tanpa pamrih, tanpa pengen apa-apa, tulus, itu yang dikasih akan semakin besar. Kalau misalnya memberi dengan alasan, karena aku pengen ngerasa feeling good, atau aku mau ngerasa feeling better, atau aku mau ngerasa kayak lebih baik daripada yang sebelumnya lah gitu. Mencari konsep istilahnya reward dari semesta atau gift dari Tuhan dari cara memberi, itu juga nggak akan dapat apa-apa sebenarnya gitu. Di sini ada dokter yang tadi aku bilang, visit dokter itu nggak ada masalah kok, medical check-up gitu, jangan takut. Di sini ada death. I'm learning that endings are merely beginning. Jadi sesuatu yang berakhir itu adalah awal mula gitu. Sesuatu yang gak ada dilepaskan dari hidup kita, itu juga caranya semesta untuk memulai hidup kita. Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi kita kehilangan sesuatu, caranya semesta untuk ngingetin kita untuk menghargai itu gitu. Jadi ada beberapa dari kalian yang tadi aku bilang kemarin merasakan penyesalan atau ngerasa kehilangan gitu. Saat kamu kehilangan sesuatu yang mungkin awalnya selalu ada, kita anggap jadi sepele gitu. Jadi tidak menghargai, tapi saat hilang kita akan lebih menghargai itu gitu. Jadi kalau aku lihat dari sekarang mulai menghargai hal-hal kecil. Jangan sampai you lose something yang important. Jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang penting. Cuman untuk kebanyakan dari kalian, sesuatu yang hilang akan diganti atau akan kembali. Oke? Di sini ada Paul the Venetian, experience grace, share your gift with grace, wave of inspiration and love are coming to you. Untuk kalian yang looking for love, caranya adalah dengan temukan bakat dan sharing bakat kamu. Karena kemungkinan banyak dari kalian akan ketemu jodoh atau cinta saat kamu bisa sharing bakat dirimu sendiri. Gitu. Share your gift, apapun yang bisa kamu sharing. Di sini faith, humanity, and benevolence. Stay calm. Trust the good in yourself and others. See the light in the world. Jadi lihatlah sisi baik dari apapun yang kamu hadapin. Nanti kamu akan mendapatkan kayak menumbuhkan rasa percaya, menumbuhkan faith dalam dirimu. Dan saat tersebut muncullah juga cahaya dari dalam diri. So aku bakalan lihat ke sini. Be proud of hard you are trying. Jadi banggalah sama diri kamu sendiri. Dari kemarin udah berusaha, bangga. Heal first it hurt, then it change you. Sesuatu yang nyakitin awalnya emang pasti akan sakit banget, tapi akan merubah dirimu. Gitu. Your feelings are valid. Listen to your feelings. Jadi feeling kamu, feeling yang patut untuk didengarkan. Trust the magic of new beginning. Percayalah sama magicnya awal mula baru. Okay? So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa buku ending. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next link. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan ketiga. Ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya dan oracle card. Jadi kita sampingkan dulu. Kita langsung lihat aja. Ini yang akan kamu dapatkan dari perjuangan kamu kemarin. Ada the Ten of Cups, ada the King of Cups, ada the Page of Swords, ada the Nine of Coins, sama ada the Star. Oke, pertama yang aku lihat ini ngomongin soal keharmonisan. Jadi keharmonisannya bisa sama keluarga, sama teman-teman, sama orang-orang sekitar, sama society kamu. Contoh misalnya kemarin tempat tinggalnya penuh dengan hiruk-pikuk, lingkungan yang toksik. Nanti akan berubah jadi lingkungan yang lebih positif lagi. Akan membahagiakan lingkungannya, gitu. Karena dari energi The Ten of Cups, ini kalau kamu lihat, ini konsep happy family lah, gitu. Dia tinggal di tempat yang ada rainbow-nya muncul, mataharinya cerah, gitu. Dan di sini ada mata air, gitu. Pokoknya sehat lah lingkungannya. Jadi kalau aku lihat ini bentuk
bentuknya lebih seperti tempat tinggal, lingkungan sekitar, yang kemungkinan akan berubah, jadi lebih positif lagi. Sebentar, aku minum dulu. Lalu, untuk beberapa dari kalian, terutama untuk kalian yang feminine, there's someone atau ada seseorang yang sangat understanding dirimu, sangat memahami dirimu. This person will treat you like a queen or king. Ini orang bakalan nge-treat kamu bener-bener kayak paling utama lah gitu, karena dia sangat memahami. Ada orang yang di dalam hidup ini kayak buying love lah gitu, ibaratkan ya, kayak kalau cinta tuh kayak ngebeli lah gitu, atau cinta itu yang penting ngasih atau ngambil. Ini cukup, hubungan cintanya cukup bisa dibilang balance gitu, jadi seimbang. Dan yang tadi aku bilang, you dealing with someone yang understandingnya luar biasa. Dia itu hadir untuk mempelajari dirimu, dia mempelajari diri kamu, dia memahami dirimu gitu. Semuanya tuh dia lakuin bukan karena pengen mendapatkan dirimu gitu, karena memang tulus untuk bisa memahami gitu, pengen banget memahami gitu. Jadi you lucky, kamu beruntung bertemu sama orang yang seperti ini. Nah, kalau aku lihat dari energi The King of Cups, ini juga bentuknya tentang diri sendiri, memahami perasaanmu sendiri. Karena manusia itu sebenarnya kan gak bisa kontrol manusia lain kalau ngomongin soal perasaan ya. Kalau rules semestanya gitu, aturan semestanya gitu. Cuman di sini kamu, yang bisa kamu atur adalah perasaan kamu sendiri. Sometimes manusia bisa ngerasain sedih, ngerasain seneng gitu, and it's okay, itu nggak ada masalah gitu. Dan kamu tidak punya rasa ketakutan saat perasaan-perasaan itu muncul, karena kamu punya rasa percaya diri kalau kamu bisa handle itu gitu. Nah, kalau aku lihat dari energi The King of Cups sendiri, kamu kayak masternya gitu, kayak kamu rules atau kamu ngatur perasaanmu sendiri, dan itu akhirnya memancar keluar. Jadi ada pancaran yang kayak kamu kelihatan lebih calm lagi, lebih tenang lagi, lebih bisa dibilang mature lah gitu, lebih dewasa. Ini kayak anugerah yang datangnya dari experience jatuhnya. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita tuh kan kayak pelajaran. Kita nih kayak sekolah lah gitu. Ada orang yang mampu untuk belajar dari masalah pribadinya, ada orang yang gak mampu gitu. Nah, kamu tipe orang yang mampu. Jadi ini anugerahnya adalah memahami dirimu sendiri, memahami jalan hidupmu sendiri. Dan akhirnya dari Page of Swords kamu bisa nentuin tujuannya kemana, mau kemana gitu. Ini lebih sabar lagi kalau aku lihat. Kesabaran tuh bukan datang karena ada masalah, sabar, enggak. Tapi kayak kamu udah tahu kamu bakalan dapat apa, kamu dengan happy nunggu gitu. Ada orang yang nggak mau nunggu gitu, nunggu sesuatu datang. Entah itu hasil dari bisnis, hasil dari investasi, atau menunggu saat percintaan, konsep percintaan gitu. Cuman kamu tahu kamu deserve-nya apa, kamu berhak dapetin apa, kamu pun tahu dan punya rasa percaya diri bisa dapetin apa. Jadi kamu nunggu sesuatu yang better, yang memang baik, yang memang pas untuk dirimu. Dari energi The Nine of Coins itu seperti memetik hasil, kayak panen raya. Nah, konsep panen raya ini bisa macam-macam. Bisa dari usaha yang kamu lakukan di bisnis kamu, usaha kamu, atau dari perjuangan kamu selama ini. Cuman, kalau aku lihat dari energi The Nine of Coins, sometimes gini, manusia kayak dia nanam nih di sini gambarnya, nanam semangka. Sebenarnya dia cuma butuh satu gitu. Dia tanam banyak bibit gitu. Terus akhirnya banyak semangkanya, lebih dari satu, lebih dari apa yang dia butuhkan dan apa yang dia pengen gitu. Dan akhirnya dia bisa berbagi karena dia mampu bekerja sama dirinya sendiri, punya kesabaran gitu. Nah, ini menunjukkan dirimu juga gitu. Spirit guide kamu bakalan kenceng banget ngasih pesan kok gitu. Kalau kamu udah tahu nentuinnya apa, mau ngapain, nanti spirit guide kamu akan nunjukin harusnya kayak gimana, jalannya seperti apa. Follow your intuition itu bisa ngebantu banget. Sama sering-sering lah ngobrol sama diri sendiri. Lalu energi The Star yang dikasih adalah bintang. Jadi ini ibaratkan ya,
kayak kamu itu sosok orang yang diperuntukkan untuk dilihat banyak orang. Jadi kemarin karena masalah hidup mungkin ada gak redup, sekarang cerah banget gitu. Jadi akan banyak orang yang melihat dirimu. Kalau manusia punya kesempatan untuk jadi bintang, gunakan kesempatan tersebut dengan bijak. Kadang-kadang orang menginfluence orang lain dengan cara yang salah, tapi ada juga orang-orang yang bijak akhirnya menginfluence orang lain untuk ke jalan yang benar gitu. Kamu mau pilih yang mana? Mau pilih ngikutin ego atau pengen menunjukkan kebaikan diri gitu, menginspirasi gitu. Nah, kenapa dari kemarin kamu disuruh sabar? Karena ada orang-orang yang saat jadi bintang semena-mena gitu, seenaknya, pakai kemampuan dia. Contoh, ada orang yang famous, tapi tidak punya kesabaran, tidak punya kedewasaan, tidak punya experience soal kehidupan, jatuhnya akan arogan dan semena-mena lah gitu, ibaratkan. Sama kemampuan dia punya power, dia punya ini dan itu, akhirnya percuma gitu jatuhnya. Akhirnya juga ngebuat atau memperburuk namanya dia sendiri gitu. Cuman kalau misalnya manusia punya experience, punya kesabaran, punya kedewasaan, saat dikasih kesempatan untuk jadi bintang, jadi terkenal contohnya, dia akan pakai kesempatan tersebut jadi lebih bijak. Nah, ini adalah kesempatan dirimu gitu. So, di sini ada flying. Kalau aku lihat nanti hidupnya bakalan kayak roket naik ke atas gitu. Cuman ya, jadi aku ingetin dulu, setiap orang kalau misalnya di fase naik ke atas pasti ada aja godaannya. Godaan itu bukan cuma masalah gitu. Santai masalah kalau misalnya manusianya dewasa, manusianya pintar, ada masalah dia bisa selesaikan masalah. Tapi kalau misalnya ada manusia yang digoda sama nafsu, digoda sama yang enak-enak, ada yang suka terjerumus gitu. Jadi diperhatikan, apa nih sesuatu yang enak-enak tapi toksik, hempaskan. Okay? Lalu di sini ada blessing about your vision, penglihatan atau bahkan your third eye. Kalau aku lihat ini bakalan lebih menyala lagi, bakalan lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Kamu akan bisa nge-read atau ngebaca energi orang lain, ngebaca situasi, ngebaca perilaku orang lain lah gitu, bisa dibilang, dan itu akan bisa jadi benefit untuk diri sendiri. But remember about your dream. Sometimes ada pesan-pesan dari spirit guide atau semesta lewat mimpimu gitu. Sesuatu mimpi yang mungkin menginspirasi dirimu, sesuatu mimpi yang important, coba dicatat gitu. Karena kalau aku lihat ini mungkin saja kayak dikasih pesan lewat mimpi lah gitu, untuk bukan hanya untuk kayak bikin kamu halu ya gitu. Kalau misalnya ada mimpi-mimpi yang bikin kamu halu, anggap itu bunga tidur. Tapi ada mimpi-mimpi yang important gitu, yang penting gitu pesannya. Coba dipahamin, okay? Change, understand that nothing can grow, evolve without movement. Jadi pahamin kalau mau berubah dalam kehidupan ada pergerakan dulu gitu. Tuhan tidak akan merubah kondisi seseorang kalau orang itu nggak mau berubah gitu. Jadi niatnya dari dalam diri sendiri. Imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Jadi ini akan ngebantu kamu sukses juga adalah imajinasi. Kekreativitasan kamu ini juga akan bisa ngebantu dirimu. Di sini ada Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. Pertama gini, untuk kalian yang masih punya sosok ibu dalam kehidupan, berdamai sama sosok tersebut. Itu akan sangat ngebantu untuk percintaan kamu atau bahkan kehidupan kamu selanjutnya lah, fase hidup kamu selanjutnya. Jika beliau sudah tiada, kirim doa gitu. Karena pasti energi beliau masih ada gitu. Jadi kayak saat kita contoh misalnya mengingat hal-hal baik gitu yang dilakukan, pasti di situ masih ada energi baik di situ dan itu akan menyembuhkan dirimu. Di sini
ibaratkan nggak perlu jadi benar, yang perlu adalah jadi baik. The divine director, intervention and purpose. The divine intervention is occurring. Know that you're being guided. Happiness is your purpose. Nanti setelah kamu nonton, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai sama ekspektasi, nggak sesuai sama caramu, anggap itu caranya semesta untuk turun tangan. Okay, di sini ada 4 protection. You're safe. Semesta itu selalu akan ngebantu kamu. I glow from within. Ini bakalan lebih glowing lagi, lebih bercahaya lagi. Thank you for being in my life. Jadi, say thank you untuk orang-orang sekitar yang sudah ada di dalam hidupmu, dan lebih mengapresiasi lagi gitu orang-orang yang hadir, spirit guide kamu gitu. Itu akan sangat membantu diri kamu juga. Your existence is a miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Jangan lupa untuk taking care diri sendiri. Jangan lupa untuk memanjakan diri sendiri. Menunjukkan cinta untuk diri sendiri itu juga harus gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk kamu pilih pilihan keempat. Di sini ada Ace of Swords. Ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita sampingkan dulu oracle cardnya. Kita langsung lihat tarotnya apa. Ini adalah yang kamu dapatkan dari perjuangan kamu selama ini. Ada 7 of Star sama 7 of Wands. 77. Ini angka keberuntungan. Ada The Emperor. Ada The 5 of Wands sama ada The King of Wands. Oke. Untuk kalian yang punya bisnis sendiri atau kamu bekerja sendirilah, kamu punya rules kamu sendiri, ini bakalan kelihatan hasilnya. Kalau aku lihat dari energi The 7 of Star tuh biasanya orang-orang yang nanam usahanya sendiri gitu, yang berjuang sendiri untuk karir, untuk pekerjaan gitu. Nah, ini kalau aku lihat kamu tinggal memetik hasilnya. Ada sebuah kedudukan, konsepnya tinggi kedudukannya. Untuk kalian yang kerja, let's say kayak in the politik, dan Emperor itu bisa kerja di politik, military, di pemerintahan lah. Atau bahkan perusahaan-perusahaan yang berstruktur kuat dan sudah lama berdiri gitu. Ini ada, balik lagi kedudukan. Kedudukannya cukup punya power, punya kekuatan, but untuk sampai kedudukan itu pasti kompetisinya banyak ya. Kalau kalian dari energi The 5 of Wands selalu kompetisi gitu, very competitive energy. But di sini kalau aku lihat kamu punya rasa percaya diri dan kamu kayak energinya nothing tulus. So, saran dari aku adalah ini energi nothing tulusnya harus dimunculin. Jadi ibaratkan kayak ya udahlah maju gitu, udah nggak ada lagi mundur gitu, udah nggak bisa mundur, udah mentok. Kalau orang nggak bisa mentok, mundur, nggak bisa ke belakang lagi gitu, satu-satunya cara ya maju kan gitu, ngelawan gitu. Jadi pertama lawan rasa takutnya dan maju aja terus gitu, terabas terus gitu ibaratkan. Nah, di sini akhirnya kamu bakalan enjoying konsep kompetisi tersebut, bakalan menikmati fase-fase kompetisi tersebut gitu. Malah ini bikin kamu ngerasa fun gitu, ngerasa lebih semangat lagi karena fire-nya itu cukup besar di sini. Ini energi fire kebanyakan by the way. Aku tidak menyarankan untuk mematok di zodiak, tapi di sini energi fire-nya besar, ada Aries, Leo, Sagittarius gitu. Jadi kamu bisa dealing sama orang yang seperti itu, atau bahkan this is your element di sini, fire. Ada api. Jadi kalau aku lihat di sini, kalaupun ada orang yang macam-macam sama kamu, udah kebakar sama api kamu sendiri gitu, kelahap sama apimu sendiri. Cuman di sini kalau aku lihat ada orang yang semangatnya luar biasa di awal, terus tiba-tiba pertengahan redup gitu. Tapi kalau kamu enggak, semangatnya cukup panjang di sini.
Bahkan walaupun kamu kayak kebakar sama apimu sendiri, jatuhnya kayak phoenix. Phoenix itu adalah burung yang kebakar, burung mythical yang konsepnya kayak rebirth lah gitu, terlahir kembali gara-gara dari debu terbakar tersebut. Jadi burung yang magical lah gitu. Nah, di sini ini energi dirimu gitu. Walaupun ada sesuatu yang merugikan diri kamu, tapi kayak kamu langsung bisa bangkit gitu. Nah, ini tadi yang kamu dapetin adalah konsep kedudukan dan power. Ini gede banget soalnya. Ini bisa dalam bentuk pekerjaan, society, di sosial dirimu, di lingkungan pertemanan, di lingkungan keluarga, lingkungan sosial gitu. Cuman dari energi the Seven of Wands sama the Five of Wands ini hasilnya adalah manusia. Kalau misalnya di jalan yang benar dan dia punya kekuatan yang luar biasa, pasti ada aja orang yang trying to push you down. Ada orang-orang yang kayak ngelawan dirimu lah gitu, ngelawan arusmu sendiri. Tapi kamu punya kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi itu gitu. Jadi tumbuhin rasa confidence dalam diri, percaya sama kemampuan diri. And then di sini juga karena punya niat yang baik, punya ketulusan. Ini King Arthur yang bisa ngambil pedang Excalibur ini cuma King Arthur doang, karena dia orang yang punya quality yang pas gitu. Kamu punya kualitas itu gitu. Kamu punya kemampuan yang beda dari orang lain. Nah, di sini kamu akan nunjukin itu. Ini orang-orang yang bikin rule sendiri. Beberapa dari kalian bisa jadi CEO atau jadi pebisnis, punya bisnis baru, atau kamu udah punya bisnis, ini bisnisnya akan jadi booming. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya kerja di orang lain atau bahkan di perusahaan lain atau di pemerintahan, di politics, ini ngomongin soal kedudukan yang tinggi gitu. So, ini dari energi the King of Wands. Ini ngomongin soal karisma gitu. Jadi kalau aku lihat bakalan banyak orang-orang yang mematuhi dirimu. Bakalan ngikutin apa yang kamu omongin. Cuman kalau aku lihat di sini juga ngomongin soal bantuan. Untuk kalian yang feminine banget tipenya, kalau aku lihat kamu bisa istirahat karena akan ada yang membantumu. Kemungkinan very powerful and strong person ya yang akan ngebantu dirimu gitu. Cuman overall untuk kalian yang mentalnya adalah orang-orang yang kayak leader gitu, pemimpin. Kalau aku lihat di sini akan kelihatan banget gitu. Kamu bisa memimpin. Kayak akan jadi orang-orang akan memahami, oke, kamu berhak untuk dapetin posisi itu gitu. Jadi akan diapresiasi perjuanganmu. So, aku bakalan lihat dari sini food. Ada selebrasi sebentar lagi. Oh. Kalau gambaran tuh aku ngeliatnya gini. Kalau segitiga, puncak lah ibaratkan. Di posisi puncak itu cuma bisa satu orang gitu. Nggak bisa dibagi. Nggak bisa di-sharing. Sometimes people udah di titik puncak ngerasa lonely karena yang lain belum di titik puncak gitu, yang lain gak sama, gak sefrekuensi atau gak sepadan gitu sama dirimu atau kemampuan dirimu. Contoh ini bukan cuma kayak kemampuan finansial, bukan cuma ngomongin soal power, tapi ini juga ngomongin soal spirituality. Sometimes people yang understanding a lot of things about spiritual, tentang spiritual, punya pemahaman yang luar biasa, bakalan feeling lonely karena gak akan connect sama orang-orang yang pemahamannya duniawi itu melekat banget gitu. Kemelekatan soal duniawi itu besar sekali. Jadi kadang-kadang ngerasa lonely. Contoh di tengah-tengah kerumunan pertemanan yang banyak itu gitu contohnya, nggak ada satupun orang yang bisa memahami pemahaman yang kamu punya gitu. Jadi walaupun ngobrol tapi tetap ngerasa alone gitu, lonely. But gini, yang namanya loneliness itu bukan harusnya dimusuhi. Loneliness itu kita harus berdamai sama loneliness, sama kesendirian, kesepian kita harus berdamai. Karena kalau tidak, itu akan jadi masalah untuk dirimu sendiri. Karena at the end of the day, untuk
struggling, untuk berjuang, untuk mengetahui jati diri, untuk bahkan ngulik bakat sendiri, kita temuin sendiri. Healing pun sebenarnya datangnya dari diri sendiri gitu. Kalau tidak kita nyaman sama kesendirian, kita nggak akan nemuin itu. Kita akan selalu ngerasa kurang gitu. Ini juga gambaran kayak kadang-kadang, contoh misalnya ada artis terkenal banget gitu, dia mencapai puncaknya lah gitu, dia di A-list banget lah gitu, bahkan pokoknya terkenal banget gitu, tapi mau kemana-mana nggak bisa gitu, mau ngapain aja nggak bisa karena pergi sebentar keluar gitu, pengen main sebentar udah dikerumin orang, contohnya gitu. Akhirnya ya udah stay at home gitu, sendiri di rumah. Kadang-kadang itu muncul rasa loneliness, pengen nih kayak teman-teman lain, teman-temannya bisa main, dia nggak bisa, contohnya gitu. Dia harus jaga image. Atau orang-orang yang posisinya tinggi, mereka kan harus jaga nama baik ya gitu, jadi nggak bisa ngelakuin apa yang biasanya dilakuin gitu. But it's a price to pay gitu, itu adalah sesuatu hal yang harus dijalanin gitu, diterima gitu. Makanya itu nggak bisa dilepasin dari power yang didapat, tapi juga dapat loneliness ini, makanya harus berdamai gitu. Nah di sini ada food ini ngomongin soal selebrasi, perayaan. Jadi ini simpelnya kamu bisa merayakan keberhasilan dirimu gitu sama orang-orang. Cuman ini kalau kamu lihat ini, dia loneliness, pakai binocular atau pakai teropong, ngelihat di sini rame-rame, sementara dia sendiri. Jadi kadang-kadang ada envy yang muncul gitu, ada rasa, aduh aku kepengen nih sama mereka gitu, sama teman-teman, tapi nggak bisa, harus jaga image, jaga privacy gitu contohnya. So di sini yang bisa kamu lakukan tadi, berdamai sama keadaan tersebut dan buat situasi yang kamu tidak merasa sendiri. Dan harus menerima kalau misalnya ada teman-teman yang toksik atau orang-orang yang toksik, buat batasan gitu. Pasti ada orang-orang nanti saat di proses ini nih, pasti ada aja orang-orang yang dihempaskan dalam hidupmu. Pasti ada aja orang yang dihilangkan dari hidupmu. But it's okay, gak ada masalah, itu namanya seleksi alam gitu. Mau gak mau, karena kalau tidak, jatuhnya kamu akan terus-terus terikat sama energi yang toxic, energi yang memenjarakan dirimu gitu. So di sini ada purpose. I know what I'm here to do. Aku tahu apa yang aku lakukan sekarang di sini, mau ngapain gitu. Tanamin ini. Kamu udah tahu mau ngapain, tujuannya kemana, fokus ke situ. Relationship, I am attracted to those people who serve my higher good. Jadi, dealing with people, koneksi sama orang-orang, untuk kedepannya bakalan jadi koneksi yang punya banyak benefit untuk dirimu. Gitu. Don't take things for granted. Jangan disia-siakan. Ada Mercury, open communication, get a weight of your chest, pick up with love and be heard. Jadi saat kamu ngomong, ngobrol, sampaikan itu dengan cinta gitu. Cinta ada vibrasi yang gede. Jadi saat manusia tulus ngomong, itu pasti akan didengar. Jadi apapun yang kamu mau sampaikan, unek-unek yang kamu pendem, keluarin dulu gitu. Di sini Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Lakuin segala sesuatu yang kamu anggap benar, sesuai sama prinsip kamu dan moralmu. Ada the moon, ada sesuatu yang kamu manifestasikan. Ini ada simbol rebirth, balik lagi ada the phoenix di sini. Ada seperti terlahir kembali. Jalannya akan lebih clear lagi, intuisi akan semakin kuat. Kemampuan spiritual akan semakin meningkat juga. Life itself is the most wonderful fairy tale. Jadi kehidupan sendiri itu sebenarnya kayak di negeri dongeng lah kita. Kita hidup kayak di negeri dongeng. Dan kalau kita sudah memahami dongeng kita kayak gimana, kita akan lebih bisa ngambil jalan yang benar.
Give the love you give to everyone else. Jadi kamu udah banyak cintai diri sendiri, bagi juga ke orang-orang sekitar. Ini ada simbol keberuntungan, color warna green, hijau, coral, red itu bisa, orange warna matahari itu bisa ngebantu untuk ngebooster energi positif atau jadi warna keberuntungan. Money, luck, prosperity, growth, and nature. Jadi kamu tumbuh secara natural, nggak dibuat-buat. Ini bakalan lebih banyak prosperity atau keberuntungan dan kemakmuran. Dan kalau aku lihat di sini your money juga bakalan lebih membesar ukurannya banyaknya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu berlanjut bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.